Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan aku di Melin Universe. Dan terima kasih kemarin yang udah komen, dan maaf juga buat kalian yang gak kedengaran suara aku. Aku gak tahu kenapa ya. Ya memang musiknya emang agak kencang. Ini sesuai requestnya, makasih. Ini hajat semua orang ya. Aku tuh sebenarnya pengen ketawa kalau lihat topik-topik yang beginian, karena ya pada dasarnya emang aku pun juga kadang-kadang kepikiran juga sih mau tanyain siapa ya yang bakal nikahin aku gitu dulu, tapi sekarang nggak lagi. Nah di sini kali ini kita tidak pick a pie, tapi kita pick a deck. Jadi di sini ada 3 nih, kebetulan aku kenalin ya satu-satu ke tarot aku. Ini The Land of Stories. Buat kalian yang tertarik mungkin sama tarot atau yang sering baca, mungkin kalian sering lihat ini tuh bukan terkenal sih, boomingnya di 2023 kemarin. Dan ini tarot panda, ya biasalah ya, karena aku emang lagi di negaranya. Aku coba beli, dan ini yang bentuknya beginian, kucing-kucingan, karena ya kayaknya hampir semua orang sih suka liatnya ya, walaupun nggak semua orang pelihara. Dan oleh karena itu aku mencoba menarik energi dari kalian semua yang lihat video ini, dan semoga bermanfaat ya, semoga menjadi pembooster energi kalian gitu, dan memiliki dampak yang baik nantinya. Kalian bisa pause video ini, atau juga kalian bisa pejamkan mata dan tarik nafas sebanyak 3 kali untuk memilih yang deck yang mana sebelum aku shuffle ya. Oke, PTW maaf, tadi aku coba duduk di sebelah sana dan aku pikir terlalu sulit buat aku duduk, dan sekarang aku pindah ke tempat biasa ya. Aku ulang lagi, ini ada 3. Jadi posisinya tuh begini. Yang cat, yang kucing adalah deck 1, panda adalah deck 2, dan princess adalah deck 3. Kalian bisa pause lagi untuk memilihnya, dan jangan lupa tolong titipkan energi kalian ke aku ya, biar semoga ini resonate dengan kehidupan kalian. Nah, untuk kalian yang memilih pile 1 ya, mari kita lihat dengan pertanyaan siapa yang akan aku nikahi, atau siapa yang akan menikahiku. Aduh, grogi aku ya. Siapa yang akan aku nikahi, dan aku selalu disclaimer di setiap videoku, ini adalah pembacaan tarot, jadi tidak semuanya bisa resonate, dan jika tidak resonate dengan keadaan kamu, berarti mungkin ini bukan diperuntukkan untuk kamu. Kamu bisa lihat video-video yang lain atau dari channel-channel yang lain ya. Dan kalau ini resonate, bukan berarti ini betul 100%. Kamu harus lebih bijak menanggapi dan mengambil keputusan ya. Dan ini untuk have fun, dan aku gunain untuk memberikan energi setiap kita. Mudah-mudahan siapapun yang melihat ini, jika belum mendapatkan jodoh, akan ditemukan dengan jodoh yang tepat dan baik untuk mereka. Yang sudah berjodoh, semoga kehidupan percintaan kalian semakin baik dan semakin bahagia. Nah, sekarang coba aku pilih ya. Kira-kira aku pilih 1, 2,
3, 4, 5. Ada 5 tarot. Dan siapa yang akan kamu nikahi? Kita buat satu-satu aja. Jadi sebenarnya siapa yang akan kamu nikahi adalah mungkin pertama dari ciri-ciri fisik ya. Yang pertama, kemungkinan dia adalah orang yang suka dengan orang yang tangguh, lebih banyak energi maskulinnya, kelihatan kalau dia memiliki banyak hal-hal yang dia urusi, dan ini sangat terlihat jelas ya. Lalu dia juga orang tipe yang karakteristik yang kedua adalah selain dari dia orang yang tangguh, suka bukan terlibat dalam konflik, tapi ini lebih ke memang auranya adalah aura petarung ya, sangat maskulin gitu. Baik kalau dia didefinisikan sebagai sesuatu yang baik, dia orang yang tangguh. Kalau didefinisikan sebagai sesuatu yang buruk, berarti dia orang yang suka pertengkaran biasanya. Dan dia di sini juga adalah orang yang kemungkinan besar dia suka pelin-pelan. Walaupun dia tangguh, dia memiliki kepribadian yang memang kadang-kadang pelin-pelan atau bisa saja terjebak selalu dengan suasana, tidak bisa memilih antara iya sama si pelin-pelan sebenarnya. Dia tipe orang yang pelin-pelan atau masih belum bijaksana gitu ya. Yang ciri yang ketiga adalah bahwa sebenarnya salah satu ciri-cirinya adalah orang yang akan kamu nikahi ini adalah orang yang sudah bahagia ya, bahagia dengan dirinya sendiri. Dalam artian sisi positifnya, orang ini sudah memiliki kematangan yang cukup, jadi lebih stabil, dan dia juga orangnya penyayang. Ini tipe-tipe orang yang romantis, dan di sini jikalau dia menyayangi sorry kalau dia menyayangi itu tipe-tipe orang yang suka memberi hadiah dan suka memperlakukan kamu sebagai anak kecil gitu ya. Dan kebahagiaannya yang lain adalah sebenarnya orang ini adalah orang yang penuh cinta sebenarnya, yang secara emosi stabil dengan kamu, penuh kasih sayang, dan juga suka memberikan kejutan-kejutan dan hadiah tadi ya, walaupun keadaannya tidak baik-baik saja ya. Cuman ya itu tadi, tipe orangnya kadang-kadang pelin-pelan, tidak bisa memilih antara A dengan B gitu ya, antara baik dan benar, dan dia lebih orangnya maskulin. Nah, kalau kamu yang nanyain ini adalah seorang perempuan, berarti kamu selamat, kamu bisa diperlakukan sebagai seorang ratu. Tapi tantangannya tadi itu tadi, kadang-kadang dia tidak bisa memilih antara baik dan benar. Dan yang kedua, kalau kamu seorang yang nanyain ini adalah laki-laki, ini adalah tipe-tipe ibu yang tipe-tipe perempuan yang keibuan gitu, tetapi juga yang tidak stabil. Nah, kalau laki-laki kebalikan ya. Kalau yang nanyain ini adalah perempuan, berarti ini adalah laki-laki yang stabil secara emosi, tetapi juga kadang-kadang pelin-pelan dalam mengambil keputusan. Dan ini manly banget, sebisa sebagai dia bakal mau berdarah-darah buat mempertahankan kamu gitu. Dan dia juga tipe orangnya yang romantis, penuh kasih sayang, suka memberikan hadiah. Dan itu tadi, kadang-kadang dia tiba-tiba aja. Dan di sini ada, walaupun konsepnya walaupun banyak ada merintang gitu, dia bakal tetap maju gitu. Dia bakal ngelakuin apapun untuk membahagiakan kamu. Nah, itu untuk saat ini ya. Lalu apa kata angelnya? Lalu apa yang harus kamu lakukan?
Coba aku lihat ya. Ini tuh tipe-tipe orang yang gimana ya? Ini tuh kalau digambarkan dengan posisi, ini tuh tipe-tipe orang yang pekerja keras. Juga ya udah langsung to the point aja sebenarnya, bukan tipe orang-orang yang suka flirting, bukan. Cuman bahasa kasih sayangnya itu adalah dengan memberi hadiah, dengan kamu mengikuti dia. Kalau yang nanya ini perempuan ya, berarti kamu memang harus seperti anak kecil buat dia gitu. Dia menyukai kamu yang suka bergantung kepada dia gitu. Karena sebenarnya pada dasarnya dia sudah memiliki semuanya sih, kasih sayang dari semua orang gitu, dari keluarganya, dari teman-temannya. Ini orang adalah orang yang green flag banget gitu. Cuman kamu hanya perlu melengkapi kehidupannya menjadi orang yang kayak anak-anak. Gimana sih? Ini cinta yang penuh ini orang yang cuma butuh kamu ya. Iya, dia itu tadi butuh kamu, dia membutuhkan seseorang yang untuk diistimewakan begitu. Jadi kamu ikuti saja permainan dia, karena ini bukan tipe-tipe laki-laki yang harus begini tidak. Jadi selama kamu available untuk dia dan ya asik-asik aja, bisa dikompromikan, kenapa tidak gitu. Tapi ini coba aku lihat ya, apa saran dari malaikatnya. Saran dari angel. Nah, sudah. Jadi ini memang kamu kalau yang memilih ini adalah seorang maskulin, laki-laki gitu ya, berarti di sini kamu harus bisa menerima dia sebagai sosok seorang yang keibuan gitu. Jadi berikanlah dia porsi-porsi yang bagaimana kamu menyayangi, bukan bagaimana kamu menyayangi seorang ibu. Jadi kayak apa ya, kayak ini adalah tipe perempuan yang, kalau ini yang bertanya laki-laki, ini adalah tipe perempuan yang ya bisa menjadikan rumah lah ya, bisa menjadikan rumah. Ya demikian. Dan hadapi memang pada kenyataannya memang kayak keadaan ini tuh baik dan dipenuhi dengan banyak harapan gitu. Kalau kalian udah bertemu dengan that someone, kalau kalian udah punya, berarti ini ada apa namanya, ada itikat baik dan ada kesempatan buat lanjut ke depannya. Itu tuh ada harapan-harapan, itu ada. Kalau kalian belum menemukan the one-nya, kalian akan ada harapan besar, kemungkinan kalian akan menemukan orang yang seperti ciri-ciri seperti ini gitu. Lalu coba aku lihat yang dari angelnya ya. Nah, kata angelnya, nah ini bener banget, karena kayak aku bilang tadi, orang di sini adalah, kalau dia adalah perempuan, kalau kalian yang tanya adalah laki-laki, jadi di sini dia orangnya tipe keibuan banget. Kalau dia seorang yang nanya ini adalah perempuan, berarti di sini dia adalah orang-orang yang suka kamu bergantung kepada dia gini. Ini manly banget kalau digambarkan sosok laki-laki, dan keibuan banget kalau digambarkan sosok perempuan. So ini adalah ciri-cirinya, orangnya kerja keras, petarung gitu ya. Yang kedua, kadang-kadang sifat buruknya itu adalah kadang-kadang dia pelin-pelan juga, tidak bisa mengambil keputusan yang mana baik, yang benar-benar. Dan aku pikir di sini adalah posisi kamu sebagai pasangan nantinya kalau kamu menemukan. Yang ketiga, dia orang-orang yang penuh green flag ya dalam perasaan. Jadi orang-orang yang memiliki dipenuhi dengan cinta kasih dari sekelilingnya begitu, sehingga dia bisa green flag ya. Dan dia orangnya penyayang, suka memberi hadiah, dan kadang-kadang
yang membuat kamu terkagum. Yang ini satu lagi, dia bisa menghadapi bencana apapun, melawan apapun demi bisa sampai ke kamu. Dan ini ada harapan-harapan baik ke depannya. Semoga bacaan ini cocok dengan kamu, relate dengan kamu, dan aku harap kamu bisa mendapatkan pesannya ya. Lebih dan kurang aku minta maaf, dan sampai jumpa di bacaan selanjutnya. Nah, yang kedua ada panda ya. Ada panda, dan mungkin aku suka banget ini. Lihat ya, aku coba lihat. Maaf ya, kayaknya aku emang lagi pertukaran cuaca sih di sini. Ya nggak kelihatan lagi ya. Kayak ini ya, coba aku tarik satu-satu. Maaf ya. Tuh, 2, 3, 4. Ini deh, 5. Nah ini ada 5, kita buka. One, so that, wow, wow. Buat kalian yang pilih pile 2, ini orang yang datang atau yang sedang bersama kalian, yang akan kalian nikahi, ini sebenarnya berat banget sih ininya. Maksudnya bukan berat dalam artian buruk ya. Sebenarnya ini adalah energi yang besar gitu menurutku. Karena di sini ada Queen of Wands, ada Death, ada ini, ada segala macam. Dan ini pada dasarnya ciri-cirinya yang pertamanya adalah dia orang yang mandiri secara mental, dalam artian dia bisa mengatur kehidupannya sendiri, dan juga di sini sepertinya ini kalau ini kemungkinan kebanyakan dari kalian akan bertemu dengan orang baru sih, karena di sini ada seseorang yang sudah baru saja melalui fase sulit gitu, fase dimana mendapatkan kebangkitan spiritual ya, sehingga ini seperti terlahir kembali. Dan ketika yang kamu dapatkan itu adalah orang-orang yang dipenuhi dengan banyak banyak wisdom dan juga banyak cinta gitu, banyak yang ditawarkan. Ini ketika kamu bertemu dengan orang ini, dia akan menawarkan banyak hal gitu, dalam artian yang tidak ada kamu temui sebelumnya. Dan ini orangnya juga orang yang seimbang ya, yang seimbang dan juga adil. Dalam artian seimbang apa? Ini orang yang sudah balance dalam kehidupan. Kemungkinan ini adalah berkisar, kenapa aku mention ini kemungkinan berkisar di atas 25 ke atas. Karena di sini antara perasaan dan juga pikirannya itu tuh sudah sejalan gitu. Dan kemungkinan besar kalau ini kemungkinan profesinya adalah sesuatu yang berbaur dengan hukum, bisa saja polisi atau justice ya, atau pengacara, atau sesuatu profesinya yang berbaur dengan hukum gitu. Dan dia juga orang yang mandiri secara finansial begitu. Jadi kalau yang
kalau kamu adalah seorang perempuan, berarti kemungkinan besar ini adalah orang yang kemarin baru saja sembuh dari patah hati gitu. Bisa jadi baru sembuh dari baru putus dari pacar gitu, baru healing, atau bisa saja dari baru cerai gitu. Dan dia memiliki segalanya sih, sama kayak file 2. Ini tipe orang yang memiliki banyak hal ke segalanya, dan yang lebih spesifiknya lagi adalah ketika kamu melihat dia, ketika kamu jalan dengan dia, kamu bakal nemuin hal-hal yang kamu belum pernah temukan sebelumnya dengan orang lain. Dan ini adalah dia orang yang stabil secara emosi, secara pikiran, jadi tidak tantrum ya. Ini tipe-tipe file nomor 2 adalah tipe-tipe hubungan atau pasangan yang sudah melewati umur tantrum ya, tantrum maaf. Ini 20 Mainya 25 tahunan ke atas gitu, dan profesi yang kebanyakan berkaitan dengan hukum gitu ya, atau pembuat kebijakan. Dan otomatis ini adalah orang yang mandiri secara finansial, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Kalau perempuan pun sama ya, hampir sama, cuman sih ini perempuannya, kalau kamu laki-laki kemungkinan perempuan ini, kalau kamu yang nanya laki-laki, kemungkinan perempuannya bisa lebih tua dari kamu. Kalau kamu yang tanyanya adalah perempuan, dan ini tipe-tipe yang lebih ke sugar daddy sih menurutku. Dan tapi ini baik kok, baik, hanya saja mungkin kamu harus wanti-wanti ya, dalam artian perhatian bahwa tiap-tiap orang yang pernah terluka itu pasti membawa ini ya, membawa bekasnya. Jadi kamu harus pandai-pandai membawa diri gitu. Nah, coba aku lihat apa kata ininya, kebijakannya, wisdomnya apa ya di sini. Nah, dan di sini ini juga sangat bagus. Ini adalah orang-orang yang memilih file 2. Jika kamu jodoh siapa yang akan kamu nikahi adalah ini orang-orang yang memang bertujuan mencari pasangan untuk sesuatu menjadi rumah gitu ya. Dan kamu pun mencarinya sebagai rumah. Kebanyakan dari kalian yang memilih file 2 ini adalah kebanyakan adalah orang yang pernah tersakiti dalam kehidupan percintaan atau pernikahan. Dan ini kebanyakan dari kalian, mungkin ada beberapa itu sudah menjadi janda atau duda gitu. Tapi nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa, apa ya, maksudnya ini adalah hal yang positif ketika kamu menemukan seseorang yang dengan ciri-ciri tadi. Dan kamu harus paham bahwa orang tersebut sebenarnya sedang mencari rumah begitu, rumah dari jiwa, untuk tempat pulang. Mungkin begitu pun juga kamu, demikian. Lalu apa saran dari orakelnya? Coba kita lihat ya. Satu, nah di sini memang harus disuruh buat kamu, buat yang milih file 2 ya, bukan milih file 2, memilih deck 2, kartu 2 ini buat kalian keluar cari angin, atau setidaknya yang masih baru trauma kemarin, ini saat yang tepat untuk keluar cari gebetan buat kencan gitu. Karena jodoh kalian tuh kemungkinan adalah orang baru yang juga sama-sama sedang mencari ini. Jadi ceritanya file 2 ini adalah siapa yang kamu nikahi adalah orang yang juga sedang mencari hal itu gitu. Sama-sama orang yang menuju satu rumah, mencari rumah. Ini bagaimana ya, kalau yang pertama tadi itu lebih ke cinta yang apa ya, yang seimbang lah ya, yang memenuhi konsepnya itu memenuhi kehidupan gitu. Sedangkan konsep percintaan nomor 2, jodoh nomor 2 adalah dua orang yang memiliki tujuan yang sama, menuju rumah yang sama, demikian. Jadi ya kamu harus keluar mencarinya.
kalaupun itu kamu merasa sudah memiliki orang tersebut, berarti kamu pun memang harus keluar untuk memenuhi ikatan tersebut, atau hanya sekedar buat jalan-jalan gitu. Buat ya menambah ikatan sih. Dah, aku pikir cukup di sini ya untuk bacaan nomor 2. Aku senang banget, ini bacaannya bagus banget ya. Dan see you for the next reading. Dan ini yang terakhir, deck 3 ya, Princess. Aku senang banget sih dengan tarot yang ini. Ini dia, coba kita shuffle dulu ya. Apa yang ada orang nomor 3 yang memilih, buat orang yang memilih deck nomor 3. Kelihatan semua ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini coba aku pilih satu-satu. Oke, sini deh. Oke. Ini dia. Kita balik lagi ya. Ada 5 kartu. Ini untuk pembacaan deck nomor 3 ya. Wow. Ini sih nomor 3 kayaknya lebih hati-hati ya. Jadi sebenarnya siapa yang akan kamu nikahi, yang aku jujurnya yang untuk nomor 3, pada nomor 3 kamu memang harus berhati-hati. Karena kalau kamu sekarang sedang berada bersama dia, kamu harus lihat masa lalu dan juga prospek kedepannya. Karena menurutku orang yang nomor 3 ini ciri khasnya adalah dia orang yang over ya, dia orang yang bahagia, dia orang yang bisa menawarkan kamu perasaan, cinta, segala macam. Tapi sebenarnya ini adalah tipe-tipe yang apa ya, tipe-tipe penjahat cinta yang baru tobat gitu, makanya harus hati-hati. Sementara dia terkurung sendiri, dia nggak tahu sebenarnya apa yang dia mau gitu. Dan ketika dia bersamamu ya udah enjoy aja. Dan ini kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, tapi kamu harus berupaya untuk menyembuhkan luka-luka batin yang ada sama dia. Dan ini betul-betul membuat kamu terikat dengan seseorang tersebut. Ini tipe-tipe orang yang kamu nikahi ini adalah tipe-tipe orang yang kayak bayi gitu. Tahu nggak sih, bayi yang memang harus dikelonin, diladenin, di segala macam, dan kadang-kadang bisa tantrum gitu. Bagusnya di sini dia dia bukan tipe orang yang mencintai banyak orang ya. Dia bisa memberikan semua hatinya itu ke kamu. Cuman ya itu tadi, ketika kalau kamu menikahi dia, kamu harus siap dengan resiko-resiko, dengan karakter dia yang demikian, dan juga dengan masa lalunya gitu. Sebenarnya hati-hati buat nomor 3. Yang aku lihat ini orang sebenarnya belum sembuh dengan masa lalu, dan juga berimplikasi menginikan
akan mendapatkan sakit di masa yang akan datang, masa depan ini dalam artian percintaan. Tapi kamu sehingga kamu tidak bisa sehingga kamu tidak bisa melepaskan dia begitu saja. Di satu sisi ini orang penuh dengan belum selesai dengan masa lalu dan kamu harus menjaganya. Di sisi lain kamu juga akan lelah sendiri gitu. Sekarang sebenarnya kalian berdua enjoy aja sih. Cuman ini identifikasi bahwa kamu sebenarnya yang paling nomor 2. Ini bukan deck nomor 2 yang memilih nomor 2. Ini identifikasi bahwa sebenarnya kamu harus serius mengenali siapa yang sedang bersama kamu dengan sekarang. Jadi jangan mengambil keputusan dalam waktu dekat ya. Jadi harus lihat dulu ke belakang dan kamu lihat dulu ke depan. Kenali pasanganmu yang saat ini dengan kamu dalam waktu yang agak lebih lama sedikit. Itu. Di apa yang ini karena kalau kamu menikah dengan dia, itu prospeknya adalah kamu sendiri yang sakit hati dan tapi nggak bisa ditinggalin juga gitu, karena ada hal-hal yang di belakang. Ini bukan perselingkuhan, tidak ada perselingkuhan di sini, cuman memang tipe orangnya memang belum dewasa secara spiritual dan secara mental. Nah, kalau kamu seorang perempuan ini agak sangat merempohkan, apalagi terlebih kamu lebih tua daripada dia gitu. Ini tipe-tipe kalau dia perempuan ini menyukai laki-laki yang belum mapan demikian, tetapi wajahnya tampan gitu. Dan jika perempuan ini adalah orang-orang yang sama, kalau yang memilih ini adalah perempuan, ini adalah tipe-tipe orang yang mencoba menetralisir menutup mata untuk hal-hal yang lainnya. Kamu tidak boleh bucin ada waktunya sih menurutku. Di apa kata orakelnya, kita lihat. Nah, ini dia ya. Kamu harus pertimbangkan ini seberapa besar perasaanmu yang kamu berikan, karena jangan sampai terlalu banyak perasaan sih. Ini orang loyal hanya saja sehingga tidak bisa dilepaskan dengan sembarangan. Hanya saja tadi karena belum dewasa dan masih banyak hal yang menghantui dia, mengurungnya gitu, sehingga agak serba susah, serba salah ini sebenarnya. Dia orangnya loyal, penuh nggak suka selingkuh sih, nggak ada perempuan lain atau nggak ada pasangan lain. Cuman ya itu tadi, masih belum banyak. Kalau untuk komitmen ini masih jauh. Dan kalaupun kamu akan menikahi orang ini, akan berimpak dengan masalah-masalah yang lainnya nanti. Karena secara keseluruhan orangnya ini, baik perempuan atau laki-laki, yang memilih hal paling tiga ini, kebanyakan dia belum dewasa. Lalu apa saran dari orakel, dari malaikatnya, from the angel? Nah, ini dia. Jangan sampai ingat lagi kembali apa sebenarnya tujuan kamu dan apa yang kamu mau. Jangan ambil kembali apa yang memang seharusnya menjadi milik kamu. Ini bukan berarti dalam posisi materi ya, ini dalam banyak hal lain, apakah itu waktu atau kasih sayang gitu. Karena begini, loyal itu memang sangat dibutuhkan dalam sebuah hubungan gitu, khususnya hubungan pernikahan. Tetapi cinta dan loyal itu tidak cukup membangun sebuah kehidupan yang harmonis gitu. Jika tidak semua orang itu sanggup menghadapi masalah-masalah itu ya. Terlebih kalau yang masalah tersebut yang bermasalah adalah individunya. Pada dasarnya semua orang itu, semua pasangan, semua orang itu akan bisa melalui rintangan apa saja yang ada di luar, tapi dengan syarat bahwa setiap individu itu memiliki kekuatan, tekad yang kuat, kekuatan yang kuat, dan mau belajar gitu. Ini tipe-tipe
cinta yang masih labil dan yang masih perlu banyak evaluasi lah ya. Jadi buat kalian yang memilih nomor 3 ya berhati-hati, kenali dulu bagaimana keadaannya, dan jika bisa diperbaiki perbaiki, jikalau tidak ya pikirkan lagi, karena pada dasarnya ini orang baik, penuh cinta, dan bukan tipe orang-orang yang selingkuh. Hanya saja banyak hal yang belum selesai dalam hidupnya. Nanti selebihnya akan kembali kepada kamu masing-masing. Nah, aku rasa cukup demikian ya untuk file nomor 3. Dan kalau kalian mau lebih lanjut readingannya, kalau misalnya kamu boleh komen langsung dan chat aku di WhatsApp. Bye bye.